Oke, selamat datang semuanya di sesi kita kali ini. Coba deh bayangin, apa sih yang bikin sebuah tempat kerja itu bisa dibilang benar-benar aman? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas soal dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang biasa kita sebut K3. Ini bukan cuma soal aturan yang kaku loh. Ini pada intinya adalah tentang gimana caranya kita semua, setiap hari, bisa pulang kerja dengan kondisi selamat dan sehat. Baik, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Kenapa sih K3 ini penting banget? Habis itu, kita akan bedah apa itu K3, belajar cara melihat bahaya dan risiko, merancang strategi pencegahan, dan yang paling penting, gimana cara membangun budaya kerja yang aman buat semua. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Jadi, kenapa kita harus repot-repot mikirin ini semua? Jawabannya simple, karena risikonya sangat nyata. Di bagian ini kita nggak akan ngomongin teori yang ngawang-ngawang. Kita akan lihat konsekuensi sesungguhnya di dunia kerja, dan kenapa menganggap remeh keselamatan itu sama sekali bukan pilihan. Oke, dalam dunia K3, ada dua istilah yang wajib kita pahami. Yang pertama, kecelakaan kerja. Ini jelas ya, insiden yang sampai mengakibatkan cedera atau bahkan lebih parah. Tapi ada yang kedua, dan ini yang justru sering banget diabaikan. Near miss atau hampir celaka. Ini adalah sebuah insiden yang untungnya tidak menimbulkan cedera. Anggap saja ini peringatan gratis. Mengabaikannya itu sama aja kayak kita matiin alarm asap padahal udah cium bau gosong. Nah, sekarang coba lihat piramida ini. Ini gambaran yang bikin kita merinding. Untuk setiap satu kecelakaan fatal, ternyata ada sekitar 600 kejadian hampir celaka yang mendahuluinya. 600! Ini bukti yang jelas banget bahwa sebuah tragedi besar itu nggak datang tiba-tiba. Dia adalah puncak dari ratusan bahkan ribuan peringatan kecil yang mungkin kita abaikan. Terus kalau bicara soal biaya gimana? Nah, teori gunung es ini menjelaskannya dengan sangat baik. Biaya yang kelihatan di permukaan, kayak biaya pengobatan atau kompensasi, itu cuma puncaknya aja. Yang nggak kelihatan, yang ada di bawah air, itu jauh lebih besar. Alat yang rusak, produksi yang macet, waktu yang terbuang, sampai reputasi perusahaan. Itulah biaya sesungguhnya dari sebuah kecelakaan. Oke, sekarang kita semua setuju ya, kenapa K3 ini penting banget. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih sebenarnya K3 itu? Mari kita coba pahami filosofi dan tujuan di baliknya. Gampangnya, K3 itu punya dua sisi. Dari sisi filosofi, K3 adalah sebuah upaya, sebuah pemikiran untuk memastikan setiap orang di tempat kerja itu selamat, baik secara fisik maupun batin. Di sisi lain, dari sisi keilmuan, K3 adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mencegah kecelakaan, penyakit, kebakaran, dan semacamnya. Jadi, ini gabungan antara hati nurani dan logika. Tujuannya pun bisa kita kerucutkan jadi 3 pilar. Pertama, soal hak asasi manusia. Melindungi pekerja itu adalah sebuah keharusan. Kedua, soal hukum. Memastikan semua proses kerja aman itu adalah kewajiban yang diatur undang-undang. Dan ketiga, soal ekonomi. Tempat kerja yang aman itu pasti lebih produktif. Jadi K3 itu bukan cuma soal kebaikan, tapi juga soal kepatuhan dan efisiensi. Kalau ada satu keahlian super dalam K3, itu adalah kemampuan melihat bahaya sebelum kejadian. Di bagian ini, kita akan coba asah mata K3 kita. Kita belajar membedakan mana bahaya yang nyata dan mana yang cuma kelihatannya sepele, padahal bisa berakibat fatal. Nah, ini penting banget dan sering tertukar. Bahaya dan risiko. Lihat deh, lantai yang basah itu adalah bahayanya. Dia adalah sumber potensial masalah. Sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian saat ada kontak dengan bahaya itu. Dalam kasus ini, risikonya adalah kemungkinan orang terpleset di lantai basah itu. Jadi bahaya itu sumbernya, risiko itu peluang celakanya. Jelas ya bedanya? Terus, gimana cara kita menilai sebuah risiko? Nah, kita bisa pakai alat bantu yang namanya matriks penilaian risiko. Kelihatannya rumit, tapi percayalah konsepnya sederhana. Kita cuma perlu jawab 2 pertanyaan. Seberapa sering kemungkinan insiden ini terjadi? Dan kalau terjadi, seberapa parah akibatnya? Dari situ kita bisa petakan mana risiko yang levelnya rendah dan mana yang ekstrem dan harus segera ditangani. Oke, cukup dengan teorinya, sekarang waktunya kita beraksi. Kita sudah bisa mengidentifikasi bahaya dan menilai risikonya. Lalu apa langkah selanjutnya? Disinilah kita akan bahas strategi konkret untuk mengendalikan semua risiko itu. Kalau ada satu konsep yang wajib diingat dari seluruh pembahasan ini, inilah dia. Hierarki pengendalian risiko. Anggap saja ini piramida sakti dalam dunia K3. Solusi yang paling efektif itu ada di puncak, yaitu menghilangkan sumber bahayanya.
Dan solusi yang paling tidak efektif atau pilihan terakhir ada di paling bawah, yaitu pakai alat pelindung diri. Aturan mainnya simpel, selalu mulai dari puncak, jangan dari bawah. Yuk, kita telusuri piramidanya. Paling atas, eliminasi. Hilangkan sumber bahayanya sama sekali. Kalau nggak bisa, turun satu level. Substitusi. Ganti bahaya dengan sesuatu yang lebih aman. Masih nggak bisa juga, kita pakai rekayasa teknik. Pasang pelindung atau pembatas untuk memisahkan orang dari bahaya. Kalau itu pun belum memungkinkan, baru kita pakai kontrol administratif. Kita ubah cara orang bekerja. Dan sebagai benteng terakhir, kita gunakan alat pelindung diri. Nah, ini dia benteng terakhir kita, alat pelindung diri atau APD. Helm, kacamata, sarung tangan, sepatu safety, dan lainnya. Mereka ini sangat penting. Tapi ingat, mereka adalah garis pertahanan terakhir. Mereka tidak menghilangkan bahaya. Mereka hanya melindungi kita ketika semua metode lain di atasnya gagal. Makanya, kita tidak bisa hanya mengandalkan APD. Semua alat, semua sistem, semua strategi tadi akan jadi percuma tanpa satu hal ini, budaya. Di bagian terakhir ini, kita akan bicara gimana caranya mengubah K3 dari sekedar kumpulan aturan menjadi cara kita bekerja di sini. Ini adalah tentang tanggung jawab kita bersama. Salah satu fondasi untuk membangun budaya aman adalah lewat metode 5R. Jangan salah, ini bukan sekedar program bersih-bersih. Ini adalah sebuah filosofi untuk menata area kerja secara sistematis. Kenapa ini penting untuk K3? Logikanya sederhana sekali. Tempat kerja yang terorganisir dengan baik adalah tempat kerja yang lebih aman. Titik. Ada 5 langkahnya. Ringkas, pilah dan singkirkan barang yang tidak perlu. Rapi, susun barang yang diperlukan di tempat yang semestinya. Resik, bersihkan area kerja secara rutin. Rawat, pertahankan kondisi ringkas, rapi, dan resik ini menjadi standar. Dan yang paling sulit, rajin. Jadikan ini semua sebagai sebuah kebiasaan. Kalau kelimanya jalan, lingkungan kerja jadi jauh lebih aman dan efisien. Terakhir, mari kita bicara soal bahasa universal di tempat kerja, rambu-rambu keselamatan. Aturan warnanya gampang diingat. Kalau lihat warna merah, itu artinya dilarang atau berhenti. Warna kuning artinya awas atau hati-hati. Warna biru berarti wajib dilakukan. Dan hijau menunjukkan sesuatu yang aman atau informasi darurat. Memahami ini sama pentingnya dengan memahami rambu lalu lintas di jalan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Dari semua rambu keselamatan di tempat kerja, rambu mana yang paling sering Anda lihat, tapi mungkin juga paling sering Anda abaikan? Ingat, budaya keselamatan itu tidak dibangun oleh satu orang. Ia dibangun oleh kita semua, lewat tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Terima kasih.